Kita bertemu kembali dalam mata kuliah dasar manajemen pada sesi kelima dengan materi manajer dan lingkungan. Indikator capaian pembelajaran dalam sesi kelima ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menguasai mengenai manajer dan lingkungannya. Sebagai pengantar, baik kita sedikit review materi sesi sebelumnya, di mana kita telah membahas bahwa suatu organisasi merupakan kumpulan individu yang tentunya suatu organisasi adalah kompleks dan memiliki potensi terbuka kemungkinan untuk mengalami perubahan, perkembangan, atau dinamika. Karenanya, suatu organisasi perlu dipandang sebagai suatu kesatuan atau sistem yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur yang disebut juga sebagai subsistem, di mana dibutuhkan keterkaitan antar satu unsur dengan yang lain untuk saling berhubungan, bertimbal balik, berinteraksi dalam mencapai tujuan dari organisasi. Salah satu dari unsur tersebut adalah lingkungan. Mengapa? Karena lingkungan merupakan sumber pasokan input bagi organisasi dan sebagai penerima output dari organisasi. Dengan demikian, organisasi tidak akan terlepas dari lingkungan di mana organisasi itu berada. Dan di manakah posisi manusia? Manusia merupakan pusat dari organisasi itu sendiri, di mana manusialah yang mengambil input dari lingkungan, manusialah yang melakukan pengolahan, pentransformasian input menjadi output, dan manusialah yang mengembalikan output atau produk kembali ke lingkungan. Karena organisasi tidak bisa terlepas dari lingkungan, karenanya manajer sebagai pemimpin pengelola dari suatu organisasi memiliki tugas ganda yang tidak hanya mencapai tujuan internal dari organisasi untuk mencapai keuntungan, tetapi juga harus ikut berkontribusi kepada lingkungan masyarakat di mana organisasi tersebut berada. Inilah yang kemudian membawa tanggung jawab, konsekuensi bahwa manajer harus sensitif, harus peka, harus sadar akan tanggung jawab sosial yang dimilikinya terhadap lingkungan masyarakat di mana dia berada. Sekarang kita berbicara mengenai hubungan antara organisasi dan lingkungan. Kita lihat dari skema yang nampak bahwa unsur manusia di dalam organisasi memiliki kedudukan yang strategis karena manusialah yang bisa mengetahui input-input apa yang perlu diambil dari lingkungan. Kita lihat dari skema yang menjadi input, ada bahan, material atau raw, kemudian ada sumber daya kebutuhan atau resources. Tidak hanya apa yang perlu diambil dari lingkungan, tetapi juga bagaimana cara memperolehnya. Teknologi dan cara yang dianggap tepat dalam pengelolaan dan pentransformasian input-input yang telah diambil dari lingkungan menjadi output berupa produk yang diharapkan memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar atau konsumen atau lingkungan masyarakat. Dengan demikian, organisasi tidak akan terlepas dari lingkungan di mana organisasi itu berada. Kita lihat yang menjadi lingkungan organisasi, dengan demikian tidak hanya lingkungan internal tetapi juga lingkungan eksternal. Lingkungan internal yaitu lingkungan yang berada di dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, bisa budaya organisasi, bisa standar operasional dari perusahaan. Kemudian yang menjadi lingkungan eksternal meliputi semua elemen yang berada di luar organisasi. Tetapi meskipun berada di luar organisasi, berpotensi mempengaruhi keberadaan suatu organisasi, bahkan bisa mempengaruhi operasional dari suatu organisasi. Kita masuk dalam materi lingkungan eksternal. Lingkungan yang berada di luar organisasi atau organisational
environment. Lingkungan eksternal memiliki unsur yang pertama, unsur yang berpengaruh langsung atau lingkungan eksternal mikro, atau disebut juga sebagai lingkungan tugas yang secara langsung mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi. Apa saja yang merupakan lingkungan eksternal mikro? Kita lihat ada pesaing, pemasok, pelanggan, lembaga keuangan, pasar tenaga kerja, perwakilan-perwakilan pemerintah. Unsur yang kedua adalah unsur yang berpengaruh tidak langsung atau disebut juga lingkungan eksternal makro. Disebut juga sebagai lingkungan umum yang merupakan lapisan lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, mencakup teknologi, ekonomi, politik, situasi sosial, iklim, di mana lingkungan organisasi berada. Dalam hal ini, sebagai contoh adalah iklim usaha yang diciptakan oleh pemerintah setempat di mana suatu organisasi berada. Lingkungan eksternal mikro penting diperhatikan, walaupun tingkat pengaruhnya berbeda-beda dari satu organisasi dengan organisasi yang lain. Karena lingkungan suatu organisasi tidak akan sama dengan antara satu perusahaan dengan lingkungan perusahaan yang lain. Sebagai contoh dari lingkungan eksternal mikro adalah pesaing. Keberadaan pesaing atau kompetitor mempengaruhi perusahaan dalam menciptakan produk. Bagaimana menciptakan produk yang berbeda dari produk dari perusahaan lain. Produk yang memiliki keunggulan kompetitif, memiliki nilai yang lebih untuk memenangkan persaingan dengan pesaing atau kompetitornya. Kemudian yang kedua adalah pelanggan. Bagaimana kondisi pasar yang ada, kebutuhan masyarakat, keinginan dari konsumen yang bagaimanakah yang akan dipenuhi oleh suatu perusahaan melalui produk yang dihasilkan. Kemudian pasar tenaga kerja. Bagaimana suatu perusahaan memiliki kualifikasi tertentu dan tersendiri mengenai karyawan yang dibutuhkan, tenaga kerja yang dibutuhkan dalam organisasinya demi berjalannya operasional kegiatan dari organisasi. Kemudian lembaga keuangan. Dalam perjalanan operasional suatu organisasi mungkin diperlukan penambahan modal, pengembangan usaha, dan lain sebagainya yang tentunya perlu terkait dengan lembaga keuangan yang ada. Kemudian para pemasok atau penyedia atau supplier bahan baku maupun peralatan, yang tentunya suatu perusahaan sangat tergantung terhadap pemasok input untuk operasional dari perusahaan. Kemudian perwakilan-perwakilan pemerintah yang berkontribusi terhadap peraturan-peraturan yang timbul, yang ada, di mana suatu organisasi berada, yang tentunya akan mempengaruhi keberadaan dan berjalannya organisasi. Sebagai contoh, yang kita lihat dari situasi di Indonesia yang baru-baru saja masih hangat terjadi, ialah adanya Omnibus Law yang tentunya sangat mempengaruhi berjalannya dan keberadaan dari suatu perusahaan. Selanjutnya, lingkungan eksternal makro yang meliputi yang pertama, perkembangan teknologi. Bagaimana lingkungan eksternal makro mempengaruhi suatu organisasi bisa melalui satu atau lebih unsur, atau bisa atas
keseluruhan yang tercipta menjadi iklim usaha bagi suatu organisasi. Unsur yang pertama adalah perkembangan teknologi. Bahwa bagaimana teknologi yang ada, kemajuan teknologi yang ada sangat menentukan produk dan jasa yang akan diproduksi oleh suatu organisasi. Yang kedua adalah variabel ekonomi. Sebagai contoh, adanya situasi inflasi, kebijakan moneter misalnya. Adanya situasi devaluasi atau revaluasi, kebijakan fiskal yang ada di lingkungan suatu perusahaan yang tentunya akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap keberadaan dan operasional dari suatu perusahaan. Yang ketiga adalah lingkungan sosial budaya. Bagaimana lingkungan sosial dan budaya dari masyarakat yang ada di sekitar lingkungan bisa mempengaruhi suatu perusahaan. Sebagai contoh, kita tahu bahwa di India hewan sapi adalah binatang yang dianggap sebagai binatang yang suci atau dikeramatkan ya. Jadi tidak ada aktivitas dari masyarakat atau budaya masyarakat India yang menyembelih sapi untuk dikonsumsi. Nah, dengan budaya yang seperti ini tidak memungkinkan untuk suatu perusahaan yang mengolah daging sapi untuk dijadikan industri makanan bertempat di India dengan budaya masyarakat yang menganggap binatang sapi ditempatkan pada posisi yang suci. Ini sebagai contoh lingkungan sosial budaya. Kemudian variabel-variabel politik dan hukum. Sebagai contoh yang tadi saya sebutkan, Omnibus Law ya, kemudian bagaimana kebijakan upah minimum regional misalnya. Ini tentunya mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan dalam mengambil kebijakan dalam produksinya. Kemudian yang terakhir adalah dimensi internasional. Bagaimana perkembangan politik dunia, situasi politik, situasi lingkungan internasional yang saat ini memasuki era globalisasi ya, bisa mempengaruhi keberadaan suatu perusahaan. Misalnya, bagaimana dengan globalisasi yang sekarang tidak ada batas antar negara satu dengan negara lain, memungkinkan untuk terjadinya investasi dari asing ke negara kita. Nah, ini tentunya menghadirkan kompetitor tersendiri untuk perusahaan-perusahaan lokal dari negara kita. Demikian lingkungan eksternal makro dan mikro. Nah, bagaimana manajer dan organisasi memberikan tanggapan terhadap lingkungan eksternal mikro dan makro tersebut? Yang pertama, dengan usaha mempengaruhi lingkungan eksternal mikro. Sebagai contoh, misalnya melakukan promosi terhadap pelanggan mengenai produk yang dihasilkan melalui iklan. Yang kedua adalah peramalan atau forecasting dan lingkungan eksternal makro. Melalui aktivitas mempersiapkan sejumlah kegiatan-kegiatan di waktu yang akan datang. Tidak sekedar spekulasi, tapi meramalkan dengan ramalan yang tepat, dengan teknik-teknik peramalan yang tepat, menganalisa, mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Baik itu situasi politik, ekonomi, selera masyarakat, ketersediaan, input, dan sebagainya. Yang ketiga, perencanaan organisasi dan lingkungan melalui perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang yang kesemuanya untuk mewujudkan konsep dasar organisasi dan strategi untuk
mencapai tujuan. Kita masuk dalam materi tanggung jawab sosial manajer. Dasar pemikiran dari perlunya tanggung jawab sosial dari organisasi, terutama manajer, adalah dasar pemikiran mengenai charity principle, bahwa individu yang beruntung atau yang kaya harus memberi bantuan kepada yang miskin, ya. Konsep sedekah di sini, ya. Kemudian stewardship principle, pihak yang kaya adalah pelindung bagi yang miskin. Nah, dari konsep ini yang mendorong situasi perlunya adanya tanggung jawab suatu perusahaan, suatu organisasi terhadap lingkungan sosialnya. Bagaimana tindakan manajer ternyata memiliki efek terhadap banyak pihak, baik internal maupun eksternalnya. Terutama konteks yang akan kita bicarakan dalam tanggung jawab sosial ini adalah lingkungan eksternalnya. Sebagai contoh, suatu perusahaan mendirikan pabrik di suatu daerah tertentu. Contohnya di Cilegon itu ya, banyak ya pabrik kimia ya. Yang tentunya akan menimbulkan efek dalam penyediaan lapangan kerja, tetapi juga memberi imbas munculnya limbah pabrik pada lingkungan. Dengan kata lain, ada pihak yang diuntungkan bahwa pemuda-pemuda angkatan kerja di sekitar pabrik tersebut diuntungkan untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi juga ada kerugian yang harus ditanggung oleh masyarakat sekitar berupa limbah pabrik, limbah yang dihasilkan pabrik, perusahaan yang mengganggu kenyamanan dan kehidupan lingkungan masyarakat di sekitar. Nah, di sini manajer dihadapkan pada situasi untuk lebih sensitif terhadap akibat-akibat dari keputusan perusahaannya yang kebetulan berada di lingkungan masyarakat. Seandainya masyarakat bisa merasakan bahwa manajer tidak sensitif terhadap lingkungannya, apa yang terjadi? Kemungkinan terburuk adalah masyarakat bisa memusuhi perusahaan yang berada di lingkungan kehidupan mereka. Dalam situasi di mana masyarakat sekitar perusahaan memiliki ketidakpuasan atau keluhan terhadap suatu perusahaan, dibutuhkan perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer mampu menghadapi tuntutan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Bisa tuntutan tersebut dengan cara yang ekstrim, tapi sebaliknya bisa juga dengan komunikasi yang baik. Nah, disinilah dibutuhkan bagaimana manajer harus memiliki sensitivitas, kepedulian yang lebih terhadap lingkungan di mana dia berada. Bagaimana manajer bisa memberikan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat di mana perusahaan berada. Karena apalagi semakin lama masyarakat semakin cerdas dan semakin menyadari perlunya gerakan perlindungan konsumen atau masyarakat di sekitar suatu perusahaan. Nah, karena menjadi bagian dari lingkungannya, tadi sudah kita bahas bahwa manajer memiliki tugas ganda. Jadi tidak hanya mencapai tujuan internal organisasi, tetapi juga memiliki kepedulian, memiliki tanggung jawab untuk aware, peduli, mengetahui lingkungan sosial di mana organisasi berada. Nah, tanggung jawab sosial ini kita mengenal dalam istilah Corporate Social Responsibility atau CSR, yang mengatur perusahaan merespon isu sosial yang menghalangi perusahaan sehingga mengganggu kegiatan perusahaan dan keberadaan suatu perusahaan. Dan corporate social performance, di mana tindakan perusahaan diperlukan prinsip, proses, kebijakan dalam menghadapi lingkungan sosial. Demikian materi manajer dan lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di sesi
berikutnya.